지가방 안에 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 뚫어펴진 내 black tie 프로젝트만 necktie 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to fire right ambition is game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas MGA 23 dari Universitas Bahaudin Mudari Madura. Tujuan video kali ini tidak lain untuk memenuhi tugas mata kuliah Banking Management. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis keuangan perusahaan APLN dan TLKM. Untuk kelompok kami terdiri dari 3 anggota yang akan mempresentasikan kali ini. Pertama, di sini saya akan membahas tentang pembahasan dan strategi dari kedua perusahaan APLN dan TLKM. Berikut untuk pembahasannya. 1. PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN adalah salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia yang bergerak di sektor perumahan, pusat perbelanjaan, dan kawasan komersial. APLN didirikan pada tahun 2004. Berdasarkan laporan tahunan 2021 sampai 2023, APLN mengalami pertumbuhan yang fluktuatif akibat dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. 2. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau yang sering kita kenal dengan Telkom. Telkom merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan internet, telepon seluler, dan infrastruktur jaringan. Telkom berdiri sejak tahun 1965 yang menyediakan layanan komunikasi digital dengan berbagai inovasi teknologi, termasuk pengembangan jaringan 5G. Dalam laporan tahunan 2021 sampai 2023, Telkom telah mencatat peningkatan pendapatan yang signifikan dari layanan digital dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Selanjutnya, strategi perusahaan. 1. Dari PT Agung Podomoro Land Tbk atau APLN. Strateginya yaitu yang pertama, diverifikasi proyek, di mana APLN menjalankan berbagai jenis proyek properti seperti hunian, apartemen, pusat perbelanjaan, hingga kawasan komersial untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis produk. Kedua, digitalisasi pemasaran. APLN menggunakan teknologi digital untuk pemasaran. Yang ketiga, pembangunan berkelanjutan, yaitu fokus pada proyek ramah lingkungan. Dan yang keempat, optimalisasi aset dan efisiensi operasional, yaitu mengelola aset secara efektif dan hemat biaya. Kedua, dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom. Strateginya yang pertama, pengembangan layanan digital, yaitu menyediakan solusi digital yang inovatif. Kedua, ekspansi jaringan fiber optik dan 5G, yaitu memperluas infrastruktur telekomunikasi. Yang ketiga, investasi pada startup teknologi, yaitu mendukung perusahaan rintisan berbasis teknologi. Dan yang keempat, peningkatan keamanan siber, memperkuat sistem perlindungan data. Dan pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman. Baik, untuk selanjutnya saya Rohatin Fajaria akan menjelaskan tentang tantangan dari dua perusahaan tersebut, yakni PT Agung Podomoro Land Tbk atau biasa kita sebut dengan APLN, dan yang kedua yakni PT Telekomunikasi Indonesia yang biasa kita sebut dengan PT Telkom. Yang pertama, tantangan pada perusahaan APLN yakni ketidakpastian ekonomi global yang mempengaruhi daya beli masyarakat.
yang dimana kondisi global seperti krisis ekonomi, inflasi, atau kenaikan suku bunga menyebabkan masyarakat menahan konsumsi, yang dimana termasuk untuk membeli properti, sehingga akibatnya berdampak pada penjualan unit properti APLN yang dimana bisa menurun secara drastis. Yang kedua yakni persaingan ketat dengan pengembangan properti lainnya, yang dimana banyak perusahaan properti menawarkan proyek serupa dengan harga dan fasilitas bersaing, sehingga APLN harus terus berinovasi dalam segi desain, lokasi strategis, dan skema pembayaran agar tetap menarik bagi konsumen. Yang terakhir yakni regulasi pemerintah terkait kebijakan properti dan pajak, yang dimana aturan seperti pembatasan kepemilikan properti asing, perubahan tarif pajak properti, ataupun kebijakan tata ruang bisa berdampak pada biaya proyek dan minat investor, sehingga APLN harus cepat beradaptasi dengan regulasi tersebut untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Dan yang selanjutnya yakni tantangan pada perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia atau biasa kita sebut dengan PT Telkom. Yang pertama, tantangannya adalah persaingan dengan operator telekomunikasi global dan penyedia layanan digital, yang dimana Telkom menghadapi persaingan dari perusahaan asing seperti Starlink, Google, dan penyediaan layanan OTT atau over the top seperti WhatsApp dan Netflix yang menawarkan layanan komunikasi dan hiburan tanpa infrastruktur lokal. Hal ini mengurangi pendapatan Telkom dari layanan tradisional seperti telepon dan SMS. Yang kedua yakni perubahan teknologi yang menuntut investasi besar dalam infrastruktur, yang dimana perkembangan teknologi seperti jaringan 5G, fiber optik, dan layanan cloud mengharuskan Telkom berinvestasi besar untuk memperbarui infrastruktur, yang dimana biaya ini tinggi dan memerlukan strategi pembiayaan serta manajemen risiko yang matang. Dan yang terakhir yakni keamanan data dan privasi pelanggan dalam layanan digital, yang dimana di tengah maraknya layanan digital, Telkom harus menjaga keamanan data pelanggan agar tidak terjadi kebocoran informasi, baik kepatuhan terhadap regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP menjadi hal penting demi menjaga kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas pada perusahaan APLN dari tahun 2021 sampai 2023. Pada tahun 2021, APLN memiliki liabilitas sebanyak 19.071.333.513 rupiah dan ekuitas sebanyak 10.539.777.680 rupiah dengan total 181%. Dan pada tahun 2022, APLN memiliki liabilitas sebanyak 16.148.220.661 rupiah dengan ekuitas 12.469.561.080 rupiah dengan total 129,5%. Dan yang terakhir, pada tahun 2023, APLN memiliki liabilitas sebanyak 14.276.147.126 rupiah dengan ekuitas 13.451.404.486 rupiah dengan total 110,6%. Yang selanjutnya yakni debt asset ratio, yang dimana pada tahun 2021 APLN memiliki liabilitas sebanyak 19.071.333.513 rupiah dengan aset 29.611.111.193 rupiah dengan total 64,4%. Sedangkan pada tahun 2022, APLN memiliki liabilitas sebanyak 16.148.220.661 rupiah dengan aset 28.617.781.741 rupiah dengan total 56,4%. Dan pada tahun yang terakhir yakni tahun 2023, APLN memiliki liabilitas sebanyak 14.876.147.126 rupiah
dengan aset 28.327.551.612 rupiah dengan total 52,5%. Dengan kesimpulan, analisis DAR dan DER pada APLN, yakni DER juga menunjukkan tren penurunan dari 181% pada tahun 2021 menjadi 129,5% di tahun 2022 dan terus menurun menjadi 110,6% pada tahun 2023. Sedangkan pada DAR sendiri, DAR mengalami penurunan signifikan dari 64,4% pada tahun 2021 ke 54,4% pada tahun 2022, terus menurun menjadi 52,5% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022, perusahaan mengurangi ketergantungan terhadap hutang dalam membiayai asetnya dan kembali mengurangi penggunaan hutang di tahun 2023. Hal ini menunjukkan perusahaan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada hutang dalam pembiayaan operasionalnya dan ekuitas semakin meningkat. Dengan DER di bawah 50%, perusahaan masih dalam kondisi yang sehat karena lebih banyak didanai oleh ekuitas dibandingkan utang, yang dimana secara keseluruhan persentase hutang terhadap aset masih dalam batas wajar, yang dimana menunjukkan perusahaan memiliki manajemen hutang yang cukup baik dan cukup relevan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya akan serahkan pada pemateri yang selanjutnya. Baik, saya Fadilatul Alifah dengan NPM 0042 akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas pada perusahaan telekomunikasi Indonesia. Yang pertama di sini ada rasio DAR TLKM. Pada tahun 2021, liabilitasnya 131,785 dengan ekuitas 145,399 dengan total 90,65%. Sedangkan pada tahun 2022, liabilitasnya 125,930 dengan ekuitas 149,262 dengan total 84,40%. Sedangkan pada tahun 2023, liabilitasnya 130,480 dengan ekuitas 156,562 dengan total 83,34%. Artinya, meski berada dalam industri yang lebih padat modal digital, TLKM tetap menunjukkan DAR yang stabil dan terus membaik, menandakan manajemen keuangannya yang sangat solid. Selanjutnya, ada rasio DAR TLKM. Pada tahun 2021, hutangnya 131,785 dengan aset 277,184 dengan total 47,57%. Pada tahun 2022, hutangnya 125,930 dengan aset 275,192 dengan total 45,76%. Sedangkan pada tahun 2023, hutangnya 130,480 dengan aset 287,42 dengan total 45,46%. Artinya, DAR TLKM lebih rendah dibandingkan dengan APLN dan relatif stabil di bawah 50%. Ini artinya mayoritas aset dibiayai oleh modal sendiri. Selanjutnya, analisis DAR dan DER TLKM. DER juga mengalami tren penurunan dari 90,65% pada tahun 2021 ke 84,40% pada tahun 2022 dan turun lagi menjadi 83,34% pada tahun 2023. Ini menandakan bahwasanya perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri atau ekuitas dibandingkan utang dalam struktur pendanaannya. Dengan DAR yang semakin kecil, risiko keuangan perusahaan semakin rendah dan perusahaan memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih baik. DAR mengalami tren penurunan dari 47,57% pada tahun 2021 ke 45,76% pada tahun 2022
dan turun lagi ke 45,46% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwasanya proporsi utang terhadap aset semakin kecil, artinya TLKM semakin mengurangi ketergantungan pada utang untuk membiayai aset. Hal ini bisa menjadi indikator positif karena risiko keuangannya semakin rendah. Namun, jika kita lihat perbandingan antara APLN dan TLKM, keduanya menunjukkan tren perbaikan, tapi TLKM sendiri memiliki struktur keuangan yang lebih sehat dan stabil, sedangkan APLN masih cenderung lebih bergantung pada utang. Next, kesimpulan. Yang pertama, APLN mengalami perbaikan keuangan dengan menurunkan DAR dari 64,4% pada tahun 2021 menjadi 52,5% pada tahun 2023 dan DAR dari 181% menjadi 110,6%. Ini artinya APLN sedang memperbaiki struktur keuangan DAR dan DAR yang turun. Tantangannya di sini ada pada properti dan regulasinya. Yang kedua, TLKM memiliki struktur keuangan yang lebih stabil dengan DAR sebesar 45,5% dan DAR sebesar 83,3% pada tahun 2023. Ini artinya TLKM stabil secara finansial, fokus pada ekspansi digital dan rasio keuangannya lebih sehat. Selanjutnya, yang terakhir di sini APLN lebih bergantung pada utang dibandingkan TLKM sehingga memiliki risiko keuangan yang lebih tinggi. Dapat kita simpulkan dari ketiga tadi itu bahwasanya walaupun keduanya mengalami perbaikan, TLKM di sini lebih unggul dalam manajemen risiko perbankan. Demikian presentasi dari kelompok kami, dan inilah kemampuan kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kurang lebihnya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.